Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian kitab itu disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sudah sampai ke pembahasan masih di kaidah yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW di zaman beliau tidak membedakan semua bentuk kekufuran, kemusyrikan, semuanya diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita sampai ke dalam perkataan muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dalam perkataan beliau mengatakan waqala wa hadisu Abi Waqid Al-Laisi, dan hadis Abi Waqid Al-Laisi seorang sahabat, qala kharajna, dia mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin, ke Hunain untuk mengikuti perang Hunain. Wa nahnu hudasau ahdin bi kufrin, dan kami saat itu hudasa ay jududun, judud artinya wa nahnu judud artinya jamak dari jadid, dan saat itu kami baru, ahdin ay qaribuna ahdin, dan saat itu kami wa nahnu hudasau ahdin bi kufrin artinya dan kami saat itu baru saja dekat dengan zaman kekafiran, maksudnya kami baru saja meninggalkan kekafiran. Walil musyrikina, dan orang-orang musyrik memiliki sidrotun, mereka memiliki pohon sidr, ya'kufuna indaha, yang mereka i'tikaf di pohon tersebut. Nah, mereka i'tikaf di pohon tersebut, kebiasaan orang-orang musyrik, mereka i'tikaf di pohon. Wa yanutuna aslihatahum, dan mereka yanutun ay yata'allaquna au yu'alliquna aslihatahum, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Nah, yuqallaha, yang disebut dengan pohon zatu anwatin, dengan pohon zatu anwat, jadi pohon sidar, pohon bidara yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Mereka i'tikaf dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Famarorna bisidrutin, lalu kami, kata Abi Waqid Al-Laisi, kami melewati pohon sidar juga. Faqulna, lalu kami mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat, ya Rasulullah, jadikan untuk kami, buatkan untuk kami zatu anwatin, au ij'al lana zata anwatin, buatkan untuk kami ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon zat anwat, kama lahum zatu anwat, sebagaimana orang-orang musyrik memiliki zatu anwat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Fil Fitan, bab ma ja'a fi latarkabanna sunana man kana qablakum. Kemudian juga beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, dan yang lainnya. Taib. Kita baca syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. An Abi Waqid Al-Laisi, dari Abi Waqid Al-Laisi. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mimman aslama amal fathi, dan beliau termasuk adalah seorang sahabat yang masuk Islam di ketika penaklukan kota Makkah, amal fath, ala masyhur sanah samanin minal hijrah, yang terjadi pada tahun 9 atau 8 Hijriah. Jadi Abu Waqid Al-Laisi adalah seorang sahabat yang termasuk yang di akhir-akhir masuk Islam di tahun Al-Fath, di tahun ke-8 Hijriah. Yuqallaha zatu anwat. Kata-kata yuqallaha zatu anwat ini sudah kalimat yang baru ya, harusnya terpisah. Ini sudah titik di sini. Titik di sini. Kemudian yuqallaha zatu anwat, dikatakan zatu anwat. Wal anwatu jam'u nautin. Anwat adalah jamak dari naut. Wa huwa at-ta'liq, yaitu yang disebut dengan gantungan.
Ai zatu ta'alik, dinamakan dengan zatu anwat, ai zatu ta'alik, yang memiliki pohon yang memiliki gantungan. Yu'allikuna biha aslihatahum, yang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon. Untuk apa? Mereka gantungkan senjata mereka di pohon-pohon tersebut, litabarruki biha, untuk bertabaruk, cari berkah. Kalau dalam bahasanya kita sering mengatakan ini ngalap berkah. Mereka orang-orang musyrik, mereka iktikaf di pohon tersebut, mereka tabarruk di pohon tersebut, senjata-senjata mereka digantungkan dalam rangka mencari keberkahan, mencari kesaktian, mungkin bahasanya kalau di zaman sekarang. Faqala ba'du sahabah allazina aslamu qariban, maka sebagian sahabat allazina aslamu qariban, yang mereka masuk Islam, baru saja masuk Islam, walam ya'rifu tauhid tamaman, dan mereka belum mengenal tauhid secara sempurna. Mereka mengatakan, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon zata anwat sebagaimana mereka orang musyrik punya pohon zatu anwat. Dan ini karena mereka para sahabat, sebagian mereka baru masuk Islam, mereka melihat kebiasaan-kebiasaan tradisi yang pernah mereka jalani atau pernah mereka lihat di zaman jahiliyah. Kemudian mereka melihat, oh ini sepertinya bisa dibuat tradisi yang sama di dalam Islam. Wa hadhihi baliyatut taqlid wa tashabbuh. Ini adalah baliyatut taqlid wa tashabbuh. Ini adalah musibah. Sebuah musibah baliyah at-taqlid, yaitu meniru tradisi wa tashabbuh. Wa hadhihi baliyatut taqlid wa tashabbuh. Ini adalah bahaya dari musibah berupa tradisi meniru dan menyerupai perilaku orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang musyrik. Wa hiya min a'zamil balaya, dan ini adalah musibah yang paling besar. Fa inda zalika, maka di saat tersebut, ta'ajjaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi SAW terkejut. Wa qala, dan Nabi SAW mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi bertakbir 3 kali. Wa kana iza a'jabahu syai'un, dan Nabi SAW kalau dikejutkan oleh sesuatu, au istankara syai'an, atau ingin mengingkari sesuatu, Nabi mengatakan fa innahu yukabbiru, Nabi SAW bisa bertakbir, atau Nabi SAW mengatakan yaqulu subhanallah wa yukarriru zalika, dan Nabi mengulang-ulangnya. Nah, jadi Nabi SAW kebiasaan beliau, kalau beliau terkejut, beliau mengatakan Allahu Akbar, atau kalau ingin mengingkari sesuatu, beliau mengatakan subhanallah. Lalu Nabi SAW mengatakan innahas sunan. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan, jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia sebelum kalian, di mana sebagian mereka mengikuti sebagian lainnya. Ai at-turuq allati yaslukuhan nasu wa yaktadi ba'duhum bi ba'din. Itu jalan-jalan yang allati yaslukuhan nasu, yang ditempuh oleh manusia, wa yaktadi ba'duhum bi ba'din, kemudian diikuti oleh sebagian mengikuti sebagian yang lainnya. Nah, kata Nabi SAW, innaha sunan, ini adalah sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Fasababul ladzi hamalakum ala hadza huwa ittiba'u sunan al-awwalina wa tasyabuh bil musyrikin. Kata Nabi SAW, fasababu, maka sebab yang membawa kalian, yang mengantarkan kalian ala hadza, kepada perkataan tersebut, huwa, adalah mengikuti jalan-jalan kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu, wa tasyabbuh bil musyrikin, dan meniru atau menyerupai orang-orang musyrik. Nabi SAW mengatakan innaha sunan, sesungguhnya itu adalah jalan-jalan. Ketika Nabi SAW mengucapkan Allahu Akbar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi yang disebutkan tadi, lengkapnya hadisnya adalah Allahu Akbar, Nabi SAW mengatakan bertakbir, Allahu Akbar, innaha sunan, qultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana. Nah, di sini disebutkan juga qultum wallazi nafsi biyadihi. Dalam lanjutan ayat hadisnya, qultum wallazi nafsi biyadihi, kalian mengatakan demi Allah, wallazi nafsi biyadihi artinya adalah wallah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Qultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil, kalian mengatakan sesuatu demi Allah seperti ucapannya Bani Israel li Musa, kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum
qala innakum qaumun tajhalun. Nah, Bani Israel mereka mengatakan kepada Nabi Musa, mereka mengatakan, ya Nabi, buatkanlah untuk kami sesembahan, buatkanlah untuk kami al-ma'bud. Nah, kama lahum aliyah, sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Nah, Musa menjawab, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Nah, Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, lamma tajawazal bahr, setelah melintasi laut bersama Bani Israel, Bani Israel, wa agraqallahu aduwahum fihi, dan Allah tenggelamkan musuhnya yaitu Firaun di dalam laut tersebut. Wa hum yanzurun, dan mereka menyaksikan hal tersebut dengan mata kepala mereka sendiri. Marru ala unasin yakufuna ala asnamin, mereka melewati ala unasin, kepada manusia, yakufuna, yang i'tikaf, ala asnamin, yang i'tikaf di berhala-berhala mereka, asnamin lahum minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Faqala haula li Musa, lalu mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qaumun tajhalun. Mereka mengatakan, ya Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Mereka menyembah patung, kami juga ingin menyembah patung, ya Nabi Musa. Nah, angkara alaihim qala, lalu Nabi Musa mengatakan, mengingkari apa yang mereka mengatakan, inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Nabi Musa mengingkari apa yang mereka katakan, sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi, sesungguhnya keyakinan mereka itu akan dihancurkan, keyakinan yang mereka itu akan hancur. Wa ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun, dan apa yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang batil. Nabi Musa mengingkari apa yang mereka lakukan dengan mengatakan inna haula'i mutabbarum ma hum fihi, sesungguhnya mereka dengan keyakinan mereka itu, inna haula'i ma hum fihi mutabbarum, inna haula'i mutabbarum ma hum fihi, sesungguhnya mereka akan dihancurkan, dengan keyakinan mereka akan dihancurkan, wa batilum ma kanu ya'malun, dan akan batal, akan rusak semua amalan yang mereka lakukan. Li'annahu syirkun, kenapa? Karena itu adalah sebuah kesyirikan. Qala, Allah mengatakan, qala aghayrullahi abghikum ilaha wa hum faddalakum 'alal alamin. Nah, apakah pantas aku mencarikan, qala aghayrullahi abghikum, apakah pantas selain Allah aku carikan untuk kalian sebagai ilah? Apakah pantas selain Allah aku carikan untuk kalian ilahan, sebagai ilah, wa huwa faddalakum 'alal alamin, sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan kalian, melebihkan kalian di atas seluruh alam, di atas seluruh umat yang lain. Angkara alaihim, Nabi Musa mengingkari mereka alaihi salatu wasallam, kama anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam angkara haula, sebagaimana nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka. Walakin haula wa haula lam yusyriku, akan tetapi, nah di sini lihatlah bagaimana kesamaan, ada kemiripan antara sikap yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi dengan orang-orang yang berada di zaman Nabi Musa. Ketika mereka melewati sekelompok kaum yang mereka melakukan perbuatan kesyirikan, dan mereka baru saja keluar dari kesyirikan di zaman Nabi, nah mereka melihat, oh jadikanlah ini seperti yang bagus, anggapan mereka. Nah, walakin haula'i wa haula lam yusyriku, akan tetapi mereka bisa jadi ini kaumnya Nabi Musa, kemudian haula ini sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dibalik. Yang pertama bisa sahabatnya Nabi, atau yang kedua adalah kaumnya Nabi Musa. Dua-duanya ada kemungkinan hal tersebut. Walakin haula wa haula lam yusyriku, akan tapi mereka semua, kaumnya Nabi Musa atau sahabatnya Nabi SAW, tidak musyrik. Nah, fabanu Israel lamma qalu hadzal maqalah, maka bangsa Israel, Bani Israel, ketika mereka mengucapkan ucapan tersebut, mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nah, mereka mengatakan hal tersebut lam yusyriku li'annahum lam yaf'alu, mereka tidak syirik, mereka tidak melakukan perbuatan, mereka tidak sampai menjadi musyrik. Kenapa? Karena mereka tidak melakukannya. Wa kadzalika haula, demikian juga dengan para sahabat, as-sahabah, wa kadzalika haula as-sahabah law ittakhadhu zata anwatin la asyraku, seandainya mereka menjadikan seandainya mereka menjadikan zata anwat, menjadikan zat anwat itu menjadi sebagai tempat i'tikaf, sebagai tempat mencari keberkahan,
yang itu adalah bagian dari kesyirikan, la asyraku, mereka akan menjadi musyrik. Nah, walakin Allahu hamahum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Lamma nahum nabiyuhum al-intahu, ketika nahum nabiyuhum, ketika nabi mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, fa intahu, dan mereka berhenti. Jadi ketika mereka dilarang, itu kebiasaan umat-umat terdahulu. Inna sunan qultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil. Nah, dan para sahabat berhenti. Wa qalu hadzal maqala an jahlin, dan mereka mengucapkan hal tersebut karena kebodohan. Karena mereka baru saja masuk Islam, mereka tidak tahu kalau itu adalah sebuah perbuatan kesyirikan. Ma qaluha an ta'ammudin, mereka tidak mengatakannya dengan sengaja. Falamma alimu, setelah mereka tahu, annaha syirkun, bahwasanya itu adalah kesyirikan, intahau, mereka berhenti. Walam yanfuzu, dan mereka tidak melaksanakannya, tidak merealisasikannya. Nah, walau nafazu la asyraku billahi azza wajalla, seandainya mereka wujudkan, seandainya mereka realisasikan keinginan mereka untuk i'tikaf, untuk menggantung pedang-pedang mereka di pohon sidr tersebut, pohon bidara tersebut, la asyraku billah, mereka akan menyekutuk, mereka akan berbuat, mereka akan menjadi orang-orang yang berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syahid minal ayah, maka poin dari ayat tersebut, anna hunaka man ya'budul asjar, bahwasanya di sana dahulu, nah ini menguatkan di kaidah yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW memerangi semua bentuk-bentuk kesyirikan. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi ada orang-orang yang menyembah al-asjar, mereka menyembah pohon-pohon. Bagaimana mereka menyembah pohonnya? Mereka menyembah pohonnya dengan i'tikaf. Nah, yang kedua dengan ngalap berkah. Nah, dan ini kalau kita bandingkan dengan di zaman sekarang, kita akan mendapatkan hal ini. Pohon-pohon yang orang-orang beriktikaf di pohon-pohon besar, yang mereka ngalap berkah di pohon-pohon besar. Nah, mereka berikan sesaji atau mereka apapun di situ, maka ini termasuk bentuk-bentuk kesyirikan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Lianna haula'il musyrikin, karena orang-orang musyrik ittakhadhu zat anwat, mereka menjadikan zat anwat sebagai tempat i'tikaf dan tempat ngalap berkah. Wa hawala haula'is sahabah allazina lam yatamakkan al-ilmu min qulubihim hawalu an yatashabbahu bihim laula anna Allah mahum bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para sahabat yang belum memiliki pemahaman ilmu yang kokoh. Nah, maka para sahabat yang belum wahawala, maka haulai sahabat, maka mereka para sahabat hawala, mereka berusaha, yaitu allazina, yang lam yatamakkan ay lam yastaqir al ilmu, yang belum kokoh ilmu mereka, fi min qulubihim ay fi qulubihim, hawalu an yatashabbahu bihim, mereka berusaha untuk menyerupai, meniru tradisi orang-orang musyrik. Laula annallaha hamahu bi rasuli, kalau bukan yang Allah yang menjaga mereka dengan lewat Nabi Muhammad SAW, tentu mereka akan tenggelam dalam perbuatan kesyirikan. Asyahid, poinnya adalah anna hunaka man yatabarraku bil asjar. Poinnya sebagaimana yang telah disebutkan tadi di atas, poinnya adalah dari ayat dari hadis tersebut, anna hunaka man yatabarraku bil asjar, ada orang-orang yang bertabarruk, ngalap berkah dengan pohon. Wa yaqufu indah, dan mereka i'tikaf di situ. Wal uquf ma'nahu, dan uquf maksudnya adalah al baqa indah, menetap i'tikaf di sana, mudatan taqarruban ilaiha, dalam satu waktu, dalam rangka mendekatkan diri. Nah, dalam rangka mendekatkan diri, dalam rangka beribadah kepada sesuatu yang mereka jadikan sebagai ngalap berkah tadi, tempat ngalap berkah. Nah, pohon yang mereka jadikan sebagai tujuan dari ngalap berkah. Wal uquf huwa al baqa fil makan, dan uquf adalah berdiam di sebuah tempat. Nah, ada istilah i'tikaf, ada istilah uquf, cuman hanya saja karena i'tikaf itu adalah istilah syar'i yang identik dengan i'tikaf di masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun uquf ini adalah berdiam tapi bukan dalam rangka beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada dalam rangka ibadah ke dalam untuk tujuan yang lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam bahasa yang sering kita dengar adalah bersemedi. Bersemedi, mereka bertapa
Wukuf di sini bisa kita artikan dia bertapa atau bersemedi. Duduk lama di sebuah tempat pohon, mereka ngalap berkah di situ, bertapa di sana berhari-hari, bersemedi mencari keberkahan. Nah, dan itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena ngalap berkah hanya dijadi kepada Allah SWT. Fadalla ala hadza masail azimah. Maka poin-poin itu menunjukkan tentang beberapa masalah yang sangat penting. Maka permasalahan yang kita sebutkan tadi ini menunjukkan beberapa poin yang penting. Yang pertama al-masalah al-ula, masalah yang pertama atau poin yang pertama, khatarul jahli bitauhid. Bahaya kebodohan terhadap tauhid. Nah, bahaya kebodohan terhadap tauhid. Fa inna man kana yajhalu tauhid hariyun an yaqa fi syirki. Karena orang yang bodoh terhadap tauhid, nah, hariyun, maka dia sangat pantas, maka dia sangat memungkinkan untuk terjatuh ke dalam kesyirikan sementara dia tidak sadar. Bisa kita katakan syirik tanpa sadar. Kenapa? Karena kebodohannya. Nah, fa inna man kana yajhalu tauhida hariyun, maka sangat berpeluang untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa huwa la yadri, sementara dia tidak sadar. Syirik tanpa sadar. Wa min huna yajibu ta'allumut tauhid. Dari sini kita tahu bahwa wajib mempelajari tauhid. Karena sahabat Nabi SAW tadi terjerumus ke dalam perbuatan syirik karena kebodohan mereka. Kebodohan adalah salah satu yang bisa menyebabkan seseorang terjerembab, terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa ta'allumu ma yudadduhu minasyirk, dan mempelajari apa yang menjadi lawan dari kesyirikan, yaitu tauhid. Jadi belajar tentang tauhid. Hatta yakunal insanu ala basiratin li'alla yu'ta min jahlihi, sampai seseorang itu betul-betul berada di atas ilmu, ala basirah, di atas ilmu, di atas wawasan yang jelas, di atas pengetahuan yang jelas. Li'alla yu'ta min jahlihi, agar dia tidak didatangkan karena kebodohannya. Li'alla yu'ta min jahlihi, artinya dia tidak didatangkan kesyirikan karena kebodohannya, agar dia tidak terjebak karena kebodohannya. La siyama iza ra'a man yaf'al, terlebih lagi kalau dia melihat orang yang melakukan hal tersebut. Nah, ada orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, fayahsabuhu haqqan, dia menyangka itu benar. Nah, bisa babi jahli karena kebodohannya, dan ini sangat banyak di zaman sekarang. Inilah kaumnya Nabi Musa, ketika mereka melihat ada orang menyembah berhala, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahu aliha. Mereka menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Dan ini terjadi di zaman sekarang. Innaha sunan, inilah sunnah-sunnah yang akan banyak ditiru oleh umat-umat setelahnya. Fafihi, di dalam poin ini, khotoru al-jahal, di dalam masalah ini adalah bahaya kebodohan, la siyama fi umuril akidah, terutama dalam masalah akidah. Ini masalah yang poin yang pertama. Poin yang kedua, fil hadisi khotoru tasyabuh bil musyrikin. Di dalam hadis ini ada bahaya meniru orang-orang musyrik. Wa annahu qad yuaddi ila syirki, karena menyerupai orang musyrik bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, nah, fahuwa minhum, maka dia menjadi bagian dari mereka. Kalau kita meniru orang musyrik, maka kita menjadi bagian dari mereka. Ini ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu tasyabuh bil musyrikin, maka tidak boleh menyerupai orang-orang musyrik, dari pakaian, dari cara berbicara, apalagi dalam masalah akidah. Nah, na'udzubillah min dzalik. Al-masalah as-salisah, masalah yang terakhir, masalah yang ketiga, anna tabarruka bil ahjar wal asjar wal abniyah syirkun. Bertabarruk, ngalap berkah dengan batu, dengan pohon, dengan bangunan adalah kesyirikan. Nah, Masya Allah. Nah, wa in summiya bi ghairi ismihi, meskipun dinamakan dengan nama selain kesyirikan. Mungkin dinamakan ngalap berkah, mungkin dikatakan nama-nama yang indah atau dengan nama-nama yang keren, itu semua adalah kesyirikan. Nah, apapun namanya, itu adalah kesyirikan. Li'annahu talabul barakah min ghairillah. Kenapa? Karena meminta keberkahan dari selain Allah. Nah, fal barakatu minallah, keberkahan dari Allah, minta hanya kepada Allah.
minal ahjari wal asjar wal kubur wal adriha. Kenapa? Karena mereka meminta keberkahan dari selain Allah, dari batu, dari pohon, dari kuburan, dari makam-makam. Wa hadza syirkun, ini adalah kesyirikan. Wa in sammauhu bi ghairi ismihi asyirk. Meskipun mereka namakan dengan nama selain kesyirikan, namun dinamakan dengan nama yang indah, dengan nama yang keren, dengan nama yang modern, maka itu adalah kesyirikan. Karena keberkahan hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kaidah yang ketiga. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam kaidah yang keempat, al-qaidah ar-rabi'ah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.